Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hidanur Hajar Sudarmono dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya mengucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMP yang sekarang, di mana tahun sebelumnya kalian masih duduk di bangku SD. Sekarang sudah naik ke jenjang berikutnya, yaitu di bangku SMP. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan subtema pertama, yaitu pembentukan PPUPKI. Untuk membahas materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu PPUPKI. PPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah merupakan situasi pada sidang PPUPKI. Baiklah, kita bahas tentang sejarah pembentukan PPUPKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Kedatangan mereka membawa semboyan, di mana ini adalah merupakan propaganda. Semboyan pertama adalah Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Ini adalah situasi di mana bangsa Indonesia bersorak ria menyambut kedatangan bangsa Jepang di wilayah Indonesia. Namun ternyata semboyan tersebut hanyalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Selanjutnya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu melanjutkan penjajahan di wilayah Indonesia. Mereka melakukan penindasan. Jika di zaman Belanda ada kerja paksa, sedangkan di zaman Jepang dikenal dengan romusa. Bahkan para pekerja tidak dibayar dan tidak diberi makan. Inilah gambaran romusa pada saat penjajahan Jepang. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah kekuasaan Jepang dikuasai kembali oleh sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Sumbi Kyosakai atau yang disebut dengan PPUPKI
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan peringatan pembangunan Jawa Baru. Dan bagi bangsa Indonesia, PPUPKI tujuannya adalah untuk menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk PPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. PPUPKI selanjutnya dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ini adalah merupakan sosok ketua. Beliau adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan ini adalah tokoh dari Jepang sebagai wakil, Ichi Bangasei Yoshio. Dan wakil ketua dari orang Indonesia, yaitu Raden Panji Suroso. Selama melaksanakan tugasnya, PPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi, yaitu sidang resmi pertama atau yang disebut dengan sidang PPUPKI pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang resmi kedua atau biasa disebut dengan sidang PPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang tidak resmi dilaksanakan di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihadiri oleh 38 anggota PPUPKI di gedung Cho Sang-in yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Ini adalah merupakan gedung Pancasila yang berdiri hingga sekarang. Sebagai suatu catatan bahwa sidang tidak resmi merupakan inisiatif Ketua PPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat, karena pada sidang pertama belum bisa menyepakati dasar negara. Kemudian membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang sehingga biasa disebut dengan panitia 8. Tugasnya adalah menampung usulan-usulan rumusan tentang Indonesia Merdeka. Diharapkan pada sidang resmi kedua semakin lancar dengan menampung usulan-usulan terlebih dahulu. Pada sidang tersebut dihadiri oleh 38 orang bersama panitia 8 membahas menampung rumusan-rumusan tentang dasar negara. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama bahwa PPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Anggota PPUPKI terdiri dari 62, yang diantaranya
adalah merupakan wakil dari Jepang yang berjumlah 7 orang. Ketua PPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichi Pangase Yoshio dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso. Tujuan dibentuknya PPUPKI oleh Jepang adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Tujuan dibentuknya PPUPKI bagi bangsa Indonesia adalah untuk menyusun rumusan dasar negara atau pada sidang PPUPKI pertama dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara atau Hukum Dasar yang dibahas pada sidang PPUPKI yang kedua. Kesimpulan berikutnya, PPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Demikian pembelajaran bab pertama kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat belajar, jaga kesehatan. Ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.